Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu, karena kesetiaan-Mu hari ini kami boleh diselamatkan dari segala dosa. Tuhan, kami tahu kami terbatas, kami juga banyak kekurangan, tapi yang kami tahu adalah Allah kami adalah Allah yang setia. Nah, karena itu berkatilah Tuhan, agar sepanjang pembacaan kami sore ini, kami boleh mendapatkan terang dan wahyu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan baca dari Lukas pasal 13 ya. Puji Tuhan sudah 12 pasal kita lewati bersama. Lukas 13 ayat 1 sampai 17. Oke, dimulai dari saya. Doa dan penderitaan ya. Dosa dan penderitaan, maaf. Ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat 4. Atau sangka kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Ayat 5 LT. Bisa LT. Ayat 5, tidak kataku kepada kamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Amin. Berarti saya dulu ya, nanti Claudia menyusul. Ayat 6, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun 9. itu. Ya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Halo? Ada LT ayat 10. Ayat 10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Selanjutnya, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?"
Amin. Kemudian Eti 16 dan Claudia 17. Ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dibebaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Pada waktu itu ia berkata demikian. Semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi pembacaan kita sampai di sini untuk perjanjian baru. Perjanjian lama juga diharapkan sudah membaca pribadi ya. Oke, sekarang pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ada nggak yang bisa menemukan poin apa sih yang mau kita bahas pada hari ini? Kan kalau kemarin kita melihat bahwa Senin sampai Kamis itu akan membahas mengenai apa? Perkara pertobatan, ya. Namun untuk di hari ini, ayat mana yang menunjukkan perkara tersebut? Ada yang mau mencoba jawabnya? Dari antara ayat 1 sampai dengan 17. Andre, Claudia, LT. Aku ayat 13, Kak. Apa? Ayat 13. Oh, ayat 13. Oke. Isinya apa? Yang meletakkan tangannya atas perempuan itu dan Jadi perempuan itu dan memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Baik, ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi? Selain Claudia? 6 bukan, Kak? 6, Ayat ayat 6. berapa? Coba dibacakan. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Claudia dan Andre yang sudah berusaha menjawab. Tidak ada yang salah, namun kita sama-sama menemukan ada satu perkara yang lebih penting lagi ya. Oke, kita langsung saja kita tampilkan dulu ya supaya menemukan jawabannya ya. Oke, saya izin tampilkan share screen ya. Sebentar. Oke, harusnya sudah terlihat ya. Belum ya? Belum, Kak. Kalau ini? Kak, aku ganti atau ayat 6 aja. Ayat berapa? 6. Oh, ayat 6 sama kayak Andre berarti ya. Oke, baik. Kita sama-sama lihat yuk. 1, 2, 3. Oke, kelihatan ya. Ternyata ayat 11. Nah, di sini dikatakan di situ ada seorang perempuan yang telah, baca sama-sama aja ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Oke. Kalau kita pikir, Kak, kenapa sih kok bisa dipilih ayat ini gitu kan? Padahal ayat 1 sampai ayat sebelumnya tuh nggak ada yang bicara mengenai bungkuk, sakit gitu ya. Namun di sini kita melihat bahwa ternyata hal ini yang menjadikan manusia juga memiliki hal yang sama ya, yaitu dalam hal rohani, terutama di zaman ini. Nanti kita akan bahas untuk itu, namun kita sama ini yuk bahas sama-sama. Ada 2 pertanyaan ya di sini, langsung saja. Yang pertanyaan pertama, roh yang bagaimana yang merasuki perempuan tersebut sehingga perempuan itu bungkuk ya. Ada terdapat di tadi ayat 11. Kemudian bungkuk di dalam ayat 11 ini teman-teman tahu nggak melambangkan apa ya. Nah, jadi 2 ini yang akan kita bahas sore hari ini. Baik. Dari teman-teman sekalian, ada LT, Ella, juga Oke, terus ada lagi?
yang mau mencoba? Jangan takut salah ya, kita semua sama-sama belajar. Ini jawab pertanyaan yang nomor 1, Kak. Iya, boleh. Kalau aku itu rohnya itu maksudnya itu dunia iblis. Jadi dia kayak terjebak di dunia iblis, makanya dia seperti itu. Oke, thank you untuk jawabannya. Lalu, ada lagi yang mau coba? Jawaban nomor 1 ataupun 2? Oke, nggak apa LT jaringan ya, tidak masalah. Kalau nomor 2, waktu itu ingat pernah dapat porsi ini waktu bilang, karena kan dia bungkuk. Orang bungkuk itu kan tatapan matanya itu tidak bisa melihat ke atas. Artinya tidak dapat melihat hal-hal yang surgawi. Dan dia itu hanya melihat ke bawah, artinya hanya melihat ke dunia, ke bumi gitu. Oke. Jadi bungkuk itu melambangkan itu. Tatapan matanya fokusnya itu kepada dunia. Baik, puji Tuhan. Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya, karena sudah tadi dia dan Kaifa membantu menjawab nomor 1 dan 2. Kita akan coba bahas ya. Kita next slide. Ya, di sini Lukas 13 ayat 11. Nah, harusnya ada Claudia ya, yang mungkin sudah dapat Alkitabnya, nanti boleh dibaca lagi, lihat referensinya ya. Saya di sini jelaskan saja dulu. Roh di sini adalah satu makhluk hidup yang tidak bertubuh. Jadi tadi yang dimaksud Claudia itu sudah menjurus ke situ ya, yaitu tadi terjebak di dunia iblis yang hidup dalam zaman sebelum Adam dan yang dihukum Allah ketika mereka ikut serta dalam pemberontakan iblis. Nah, nanti ini dikatakan lagi apa? Malaikat-malaikat yang jatuh itu bekerja bersama iblis di udara, ya kan? Dan roh-roh najis ini, setan-setan bergerak bersama iblis di bumi. Doanya berbuat jahat atas manusia demi kerajaan iblis. Merasuknya setan atas manusia menandakan iblis merampas manusia yang diciptakan Allah untuk kehendaknya. Nah, ini ya, jadi jawaban nomor 1. Sekarang kita bahas dulu nomor 2. Tadi Kak Iva sudah jawab ya. Dikatakan bungkuk atau tertekuk ini melambangkan orang yang ditekan oleh roh jahat sedemikian rupa sehingga orang itu bungkuk, hanya mengarah kepada dunia iblis dan tidak dapat berdiri tegak memandang ke surga. Oke, sekarang saya jelaskan singkat ya supaya makin ada terang ya. Jadi yang nomor 1 ini katakan apa? Roh yang bagaimana yang merasuki perempuan tersebut adalah sebenarnya roh yang selama ini ada di udara ya, Efesus pasal 6 ya kan. Karena perjuangan kita bukanlah peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara dan sebagainya. Ya, jadi hari ini bagaimana kita bisa menangkal itu? Ya, kita menangkal itu dengan cara, oke, pertanyaan dari Claudia, roh najis, ya kalau kita bisa bilang ya seperti itu, yang biasa merasuki orang kalau mungkin ya. Mungkin ada, kita pernah dengar, iya ada orang kerasukan gitu kan. Ya, itu bisa jadi salah satu manifestasinya. Namun yang di sini yang kita bahas adalah perkara rohani. Ya. Kita lihat bagaimana, ternyata ketika perempuan tersebut terasuk ya, itu sedang terjadi apa? Di ayat 10-nya. Tuhan apa? Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Iblis dia masuk pada saat lagi beribadah tuh, bayangin. Jadi orang lagi dengerin firman ya kan, orang lagi sungguh-sungguh fokus ya kan. Tapi apa? Malah dirasuki. Artinya kalau kita datang ke Alkitab, kita lagi berdoa, membaca, kalau kita nggak sungguh-sungguh bisa tuh pikiran setan masuk ya kan. Bisa kita aduh jadi mau buka Instagram, aduh jadi mau buka sosial media yang lainnya gitu kan. Nah ini apa? Menunjukkan bahwa setan-setan itu, yang iblis di udara itu bekerja sama dengan iblis, ya kan? Dengan kerajaan iblis. Supaya apa? Manusia dirampas. Dirampas bukan berarti kita nih seperti dihilang begitu ya, tapi apa? Roh kita. Kita jadi tidak bisa berdoa, malas membaca kitab, malas untuk kumpul-kumpul bahas firman Tuhan, maunya hanya yang menyenangkan telinga. Nah ini apa? Menunjukkan bahwa ya inilah yang terjadi ketika manusia tidak di dalam
roh manusia, tidak melatih rohnya, tapi malah iblis merasuki manusia, merasuki kita. Nah, pertanyaannya adalah, pernah nggak kita menyadari kalau kita dirasuki? Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 2 ya. Jadi apa? Mengarah ke dunia iblis. Nah, sekarang contoh yang paling sederhana, yang paling sering kita lihat, ya kan? Apapun yang terjadi, gadgetnya nggak kelihatan. Ini kelihatan ya. Coba saya matikan dulu deh ininya, background, ya kan? Nah, ini. Jadi gadgetnya ini membuat kita menjadi orang yang selalu nunduk ke bawah, ya kan? Nunduk ke bawah, lihat HP. Apapun yang terjadi, pokoknya lihat HP, ya kan? Sehingga apa? Susah sekali tuh untuk bisa bersukacita, susah sekali untuk bisa merasakan hadirat Allah, gitu. Karena apa? Karena semuanya tersedia di dalam dunia, entah itu fashion, makanan, minuman, bahkan hal-hal rohani pun tersedia. Hati-hati, bisa saja itu trik dari si jahat untuk membawa kita jauh daripada Allah. Kelihatannya kita beribadah, kelihatannya kita baca kitab di handphone, tapi apa? Ternyata itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, hari ini, ya, tidak bisa kita ambil atau terima dengan pikiran manusia biasa. Tapi kita perlu melatih roh kita. Oh, ternyata melalui ini saya perlu belajar untuk lebih mengasihi firman. Ternyata melalui ini saya perlu lagi lebih belajar menggunakan ketopong keselamatan, menggunakan pedang roh, perisai iman, supaya dari keseharian saya diselamatkan. Ya. Jadi melalui Alkitab yang kita baca, setiap doa yang kita naikkan, bukanlah untuk apa-apa lagi selain daripada Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan teman-teman kita. Pernahkah kita mendoakan satu atau dua teman kita yang mungkin kita rasa mereka kok keterkaitan sekali sama gawai atau gadget ya, yang menyebabkan ya kerohaniannya terganggu, ya waktu doa atau sharing firman itu nggak serius, gitu ya. Nah, ini kita perlu sungguh-sungguh minta tolong sama Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan kepada kita mata hati yang terang. Kemudian di ayat yang ke-12-nya ya, di sini pembahasannya sudah selesai, saya tutup ya. Di ayat yang ke-12-nya dibilang, ketika Yesus melihat perempuan itu yang memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kok bisa? Ya kan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang demikian. Dia ketika kita berdoa, maka dia adalah Allah yang telah, Allah yang mau, dan Allah yang menjawab. Ya. Maka kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh berbicara, Tuhan, aku mau diselamatkan dari hobi yang berkepanjangan ini, yang menyebabkan aku tidak bisa menjamah firman Tuhan. Tuhan, aku mau juga diselamatkan dari sikapku yang buruk, yang selalu ingin mencari kesenangan di dalam perangkat gadgetku. Nah, kita berdoa demikian, berdoa sederhana, Tuhan pasti membawa kita mengalami Tuhan dalam firman-Nya. Ya, jadi sore ini jangan sampai kita dirasuki. Ya. Jangan sampai kita malah merasa kayaknya biasa-biasa aja deh. Kok aku biasa-biasa aja ya tiap hari lihat ini lihat itu, kok nggak ada perasaan seperti terasuk ya. Nah, hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa ketika ada satu situasi di mana kita tidak mengasihi Tuhan saja, saat itu iblis atau Satan merasuki. Amin ya. Jadi ini yang bisa saya bahas di awal. Silakan jika ada pertanyaan atau mau sharing. Amin. Pak, aku mau nanya. Ada Ya. nggak Sur aku? Silakan. Kan aku di sini aku tertarik sama ada catatan di sini Alkitab ini kan ada dibilang gini. Buat ayat 14 kan isinya, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Terus di sini dikasih tahu catatannya bahwa
Iblis itu menggunakan roh jahat bukan untuk merasuki perempuan itu, tetapi juga untuk menggunakan pemimpin untuk menentang pembebasan perempuan itu oleh Tuhan. Gitu maksudnya gimana ya, Kak? Jadi pemimpin kayak pemimpin agamanya itu disengaja dibuat takut gitu, Kak. Kenapa gitu? Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Sebelum saya coba jawab, apakah dari Kak Yohanes, Aifa, atau Kak Eko ada mau bantu? Tadi Kak, kenapa kok pemimpin agamanya menentang gitu ya? Betul ya? Iya, Kak. Karena kan istilahnya kalau pemimpin agama itu dikenal dengan sesuatu yang lebih kuat imannya daripada jemaat-jemaatnya. Kenapa dia goyah gitu? Ya, memang kalau di kitab Injil ini ditampilkan ya bahwa justru Tuhan itu salah satu penghalang ya di dalam pelayanannya ini justru para pemimpin agama, ya kan? Dan di sini mengacu kepada agama Yahudi waktu itu, ya kan? Kenapa kok demikian? Karena memang kalau dilihat dari ini ya wahyu Alkitab lah, ya kan? Pemimpin agama ini kan memang mereka ini masih ada di dalam sudut pandang perjanjian lama ya istilahnya ya, di mana memang di perjanjian lama itu secara turun-temurun itu salah satu perintah yang paling dipegang erat itu adalah perkara hari Sabat ya. Sebenarnya ada banyak perintah ya. Salah satunya itu kan mempersembahkan kurban-kurban itu ya. Kemudian hari-hari raya, ya merayakan hari-hari raya agama Yahudi, ya hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, kemudian ada hari raya pondok daun, ya kan. Dan salah satunya ini adalah memelihara Sabat, kemudian memelihara perkara sunat, ya itu adalah memang ketetapan yang digariskan di dalam hukum Taurat Perjanjian Lama. Nah, tapi memang Tuhan kita ini adalah Tuhan yang memiliki ini kalau bahasa Yunaninya ini oikonomia, atau kalau bahasa Indonesia ini ekonomi ya. Ekonomi kan kalau bayangan kita ini kan berkaitan dengan uang sebenarnya. Tapi sebenarnya adalah berkaitan dengan pengaturan rumah tangga. Jadi Allah kita ini adalah Allah yang mengatur satu zaman demi satu zaman. Ya. Nanti satu waktu kita akan belajar ya pembagian zaman dalam Alkitab ya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus ini hidup di masa peralihan dari zaman Perjanjian Lama masuk ke dalam zaman Perjanjian Baru. Ya kan? Nah, sebenarnya kehadiran Tuhan itu bukan untuk merombak istilahnya itu hukum Taurat, tapi justru Tuhan itu datang adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Dan Tuhan itu ingin memperlihatkan bahwa ini loh, istilahnya itu realitas daripada hukum Taurat ini ya ada di dalam kasih karunia yang dibawa oleh Tuhan. Begitu misalnya Tuhan mengatakan bahwa hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya saya lupa ayatnya ya, nanti saya cari ya. Jadi artinya ketetapan itu jangan sampai menghalangi manusia itu menerima anugerah Tuhan. Nah itu yang sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan begitu. Nah tapi ini memang masa peralihan, ya kan, masa peralihan di mana ya para pemimpin agama itu terus terang mereka masih hidup di dalam konsep yang lama, yaitu konsep perjanjian lama. Padahal Tuhan datang ingin menawarkan anugerah. Apa sih konsep perjanjian lama atau prinsip Taurat itu apa sebenarnya? Yaitu mereka berusaha mentaati hukum Allah agar mereka menerima keselamatan. Itu konsep perjanjian lama.
ketaatan mendatangkan keselamatan. Kalau konsep perjanjian baru justru berkebalikan. Konsep perjanjian baru, manusia nampak bahwa mereka tidak sanggup, Tuhanlah yang mengerjakan bagi mereka. Begitu. Itulah kasih karunia. Manusia tidak sanggup, Allah yang mengerjakan. Nah, tapi ya itu tadi, pemimpin agama istilahnya dibutakan ya. Dibutakan oleh ya kebiasaan-kebiasaan yang lama, kemudian peraturan-peraturan yang lama. Ya, sehingga ya Tuhan sampai pada tahapan pernah menegur mereka. Kamu itu hanya melaksanakan ketetapan hukum-hukum aturan nenek moyang, tapi hatimu itu sebenarnya jauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan datang, dia ingin membawakan kasih karunia. Nah, sebenarnya ini termasuk juga memperlihatkan bahwa ya Tuhan hatinya ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Dia ingin membawa manusia itu keluar dari atau melampaui ketetapan hukum Taurat, karena Tuhan itu ingin memperlihatkan manusia sendiri sebenarnya tidak sanggup. Ya, hukum Taurat itu sebenarnya untuk apa sih? Ada dua. Ya, ini agak panjang lebar sedikit ya. Hukum Taurat itu satu, dia adalah potretnya Allah, gambar Allah. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu tergambar sepenuhnya di dalam hukum Taurat. Allah yang kudus, Allah yang adil benar, Allah yang penuh belas kasihan. Ya kan? Itu sebenarnya Allah yang ingin memperkenalkan, ini loh diriku ini, misalnya potretku ini di dalam hukum Taurat. Kamu mau mengenal kekudusan Allah, lihatlah hukum Taurat. Kamu ingin mengenal kasih, ya belas kasihan Allah, lihatlah hukum Taurat. Yang kedua sebenarnya adalah untuk mengekspos manusia bahwa mereka ini nggak sanggup sebenarnya. Jadi Allah memberikan hukum Taurat agar manusia nampak, aku ini tidak sanggup, aku memerlukan juru selamat. Nah, tetapi tadi bangsa Israel ini tertengkuk, mereka masih merasa bisa, gitu, bisa untuk memelihara hukum Taurat. Padahal Allah sebenarnya bukan untuk itu. Allah untuk memperlihatkan ini loh, kamu ini nggak bisa. Kamu ini perlu ya kasih karunia. Ya memang tadi di dalam ekonominya, di dalam pengaturannya perlu sejangka waktu, akhirnya baru Tuhan ini datang membawa kasih karunia masuk ke dalam sejarah manusia, ya kan? Itu kan kalau dari hukum Taurat sampai kedatangan Tuhan itu ada kalau mungkin 4.000 tahun ya kalau tidak salah ya. Itu 4.000 tahun loh. 4.000 tahun atau mungkin sekitar, nanti saya belajar lagi ya, tapi cukup panjang waktu dari hukum Taurat diturunkan itu kan pada waktu Musa ya. Sorry, mungkin 2.000 tahun ya. Karena Musa sampai Adam sampai Musa itu 2.000 tahun, Musa sampai Tuhan Yesus itu juga 2.000 tahun. Begitu. Jadi ya memang di sepanjang Injil kita akan melihat pertentangan itu. Bahkan Tuhan sendiri disalib karena alasan kan menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang menurut hukum Taurat, orang yang menyamakan dirinya dengan Allah itu harus dirajam. Begitu. Nah tapi karena itu tadi, ahli Taurat sama sekali tidak mengenal, mereka dibutakan, mereka lebih terpaku pada huruf-huruf hitam di atas putih istilahnya ya kan, daripada kepada pribadi Tuhan sendiri yang memberikan hukum Taurat itu kepada manusia. Jadi kalau diibaratkan ini ada papa ngasih es krim sama anaknya ya, anak ini lebih suka es krimnya daripada papanya sendiri yang memberikan itu gitu. Nah, selama 2000 tahun sudah dikasih es krim nih istilahnya. Nah, ini Tuhan sendiri, papanya sendiri ya. Tuhan ini kan perwujudan daripada Allah sendiri, datang, ini loh, aku mau memberikan diriku sendiri. Bukan lagi sesuatu yang dari aku, bukan lagi es krim tadinya, tapi aku inilah yang bisa ya untuk apa? Ya membebaskan mereka lah dari apa? Dari dosa. Kalau kita bicara di sini dari kuasa si jahat, ini kan berulang terus ini perkara roh jahat ini terus diulang ya. Karena itu kan masalahnya manusia itu dosa dan juga ada roh jahat yang sebenarnya itu adalah ini kerajaan iblis tadi ya kan. Nah ini yang bisa membutakan. Nah kalau zaman sekarang tadi Kak Renat udah membahas ya
Mungkin bentuknya berupa apa, gadget, teknologi apa, itu juga bisa membutakan kita dari melihat kasih karunia Allah. Oke, kita nggak berpanjang lebar supaya masih banyak waktu untuk belajar ya. Ini sudah 6:30 sudah. Nanti kita bahas lagi lah. Satu waktu mungkin hari Minggu malam itu mungkin ya kita bahas tentang pembagian zaman itu biar tahu ya. Zaman sebelum hukum Taurat, zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, nanti ada lagi namanya zaman kerajaan. Itu yang masa yang akan datang. Nah, kalau kita sudah tahu itu, nanti kita membaca Alkitab bisa lebih ini ya, lebih jelas karena petanya kita udah dapat gitu istilahnya kan. Amin. Amin. Tuhan. Oke. Jadi jelas, sangat jelas. Nanti tinggal pembahasan mengenai pembagian zaman itu ya, Claudia. Oke, dari Sherlyn atau Bella, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau belum, kita akhiri dulu ya. Nanti kalau yang mau ikut jam 9 lagi juga tidak apa-apa. Baik, karena tersisa Sherlyn, Claudia, dan Bella. Sherlyn berhalangan. Bella, bisa berdoa atau Claudia ini yang bisa? Sama Kak, salah satu Kak. Salah satu aja. Oke. Bella belum bisa ya, berarti kita ke Claudia kalau gitu. Oke, silakan Claudia memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam ini Kau bisa membawa kami bergabung dalam Zoom ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang firman hari ini dibahas, dibaca, dilakukan dapat berguna bagi kami dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas masing-masing di tempat masing-masing, berkati dan berkati juga aktivitas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Claudia. Kita ambil gambar ya untuk sesi ini. Oke.